Jadi kalau yang belum tahu apa itu SIM PKB, silahkan cari tahu dan segera hubungi operatornya. Kemudian yang ketiga adalah setelah melakukan konfirmasi guru peserta piloting, mulai masuk ke PMM, kemudian lapor diri atau membaca paket informasi piloting. Semua tautan tentunya nanti akan ada di akun SIM. Skema penyelenggaraan piloting PPG bagi guru tertentu ya. Ini diperuntukkan bagi guru peserta piloting teman-teman semua. Oke, kita mulai teman-teman semua. Untuk daftar isinya di sini bisa kita lihat untuk kebijakan transformasi PPG teman-teman semua ya. Kemudian tentang piloting PPG bagi guru tertentu. Kemudian alurnya ini yang penting teman-teman semua. Ini untuk tahap 1 adalah pemanggilan peserta. Kemudian tahap 2 adalah lapor diri di LPTK. Tahap 3 adalah pembelajaran mandiri melalui PMM. Jadi kalau PMM-nya dulu pernah melakukan pengisian mulai dari tema 1 kemudian sampai post test, pre-test dan melakukan aksi nyata, saya rasa nanti tidak akan kesulitan ya. Kemudian tahap 4-nya adalah UKPPG ya, dan pengumuman UKPPG. Kemudian untuk daftar pernyataan, pertanyaan yang sering ditanyakan nanti ada di halaman 13. Oke, yang pertama adalah kebijakan transformasi PPG ya. Transformasi PPG berfokus pada penuntasan perolehan sertifikat pendidik atau SERDIK ya, bagi calon guru prajabatan dan guru tertentu juga ini yang dalam jabatan. Kemudian yang lebih efisien dan efektif. Nah, kedua PPG ini sudah diatur dalam Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru teman-teman semua. Kemudian misi PPG bagi guru tertentu ya, untuk piloting di sini ya, adalah percepatan penuntasan sertifikasi guru dilaksanakan dengan tujuan, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan guru agar bisa lebih fokus pada pembelajaran murid. Kemudian mendorong penataan guru di semua daerah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkeadilan. Kemudian memberi akses pembelajaran yang mumpuni untuk mewujudkan pendidikan berpusat pada murid. Kemudian yang keempat adalah membentuk ekosistem pendidikan guru yang profesional dan mandiri. Kemudian tentang piloting bagi teman-teman guru semua. Ini tentang piloting PPG bagi guru tertentu adalah piloting bagi guru tertentu adalah pelaksanaan PPG bagi guru tertentu dalam skala yang lebih kecil ya. Kemudian tujuannya dilaksanakan piloting ini adalah untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran PPG bagi guru tertentu berjalan dengan baik sebelum diterapkan secara masif. Guru sasaran piloting diharapkan dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang terbaik, karena keikutsertaan akan berkontribusi dalam penyempurnaan sistem pada PPG bagi guru tertentu atau dalam jabatan dan dalam perolehan sertifikat pendidik. Kemudian kriteria pemilihan teman-teman semua. Kriteria pemilihan sasaran. Kriteria pemilihan sasaran untuk peserta dan wilayah piloting adalah yang pertama adalah kriteria pemilihan peserta. Ini khusus yang piloting ya teman-teman semua. Ini telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi pada tahun 2023 ya, memenuhi seluruh syarat peserta PPG. Jadi teman-teman semua bagi guru yang sudah terdata di Dapodik, silahkan untuk PMM-nya silahkan dipantau terus dan juga untuk SIM PKB-nya juga dipantau terus. Yang kedua adalah peserta dipilah ya berdasarkan pemeringkatan usia, riwayat terdata di Dapodik. Jadi nanti usianya akan menjadi target utama, kemudian riwayat terdata di Dapodik, berarti seberapa jauh dari TME, seberapa lama ya TMT-nya, mulai dia mengajar di satuan pendidikan. Dan yang ketiga adalah jumlah peserta diambil dengan mempertimbangkan keterwakilan dari 38 provinsi, jadi ini harus menyeluruh ya, merata. Kemudian adalah kriteria pemilihan wilayah, memiliki jaringan internet, tentunya ini yang utama ya, karena semuanya ini berjalan secara daring ya, yang memadai dan berasal dari satuan pendidikan yang berada di sekitar ibu kota provinsi atau kabupaten atau kota atau non-dasus. Kemudian alur penyelenggaraan piloting PPG bagi guru tertentu, teman-teman semua, adalah yang pertama adalah pasti akan ada pemanggilan peserta dulu. Setelah Anda merasa terpanggil, data tidak ada, maka Anda nanti disuruh melaporkan diri atau lapor diri pada LPTK. Ya. Kemudian nanti pembelajaran, setelah lapor diri, pembelajaran akan dimulai secara mandiri. Jadi teman-teman tinggal melihat video, ada pertanyaan, post test, pre-test, silakan dikerjakan. Kemudian nanti di akhir tentunya ada aksi nyata.
Kemudian nanti ada beberapa tema yang harus teman-teman selesaikan di pembelajaran mandiri. Kalau tidak salah untuk saat ini ada 3 tema. Ya, kalau semuanya sudah beres, maka teman-teman nanti akan langsung ke tahap berikutnya adalah uji kompetensi peserta profesi guru atau UKPPG. Ya. Kemudian kalau ini sudah selesai, teman-teman tinggal berharap yang terakhir mudah-mudahan teman-teman nanti lulus saat pengumuman kelulusan UKPPG. Ini adalah alur penyelenggaraan untuk piloting PPG tertentu ya, bagi guru tertentu. Oke, yang pertama teman-teman adalah tahap 1, yaitu tahap pemanggilan peserta. Nah, ini teman-teman kira-kira Anda terpanggil atau tidak ya? Nah, di sini teman-teman harus tahu informasinya lebih jelas. Untuk piloting PPG bagi guru tertentu, yang pertama adalah guru sasaran piloting menerima notifikasi pada SIM PKB, lagi-lagi SIM PKB. Jadi teman-teman yang sejauh ini tidak pernah tahu apa itu yang namanya SIM PKB, silahkan tanya ke operator dapodiknya ya. Teman-teman harus mulai terbiasa, harus aktif dalam membuka SIM PKB. Kemudian lakukan konfirmasi kalau Anda sudah merasa terpanggil di sini ya. Lakukan konfirmasi bersedia mengikuti atau tidak. Di sini ada ada dua pilihan ya, apakah dengan bersedia atau tidak. Tentunya di akun SIM PKB masing-masing juga. Jadi kalau yang belum tahu apa itu SIM PKB, silahkan cari tahu dan segera hubungi operatornya. Kemudian yang ketiga adalah setelah melakukan konfirmasi guru peserta piloting, mulai masuk ke PMM, kemudian lapor diri atau membaca paket informasi piloting. Semua tautan tentunya nanti akan ada di akun SIM PKB masing-masing. Lagi-lagi teman-teman adalah SIM PKB yang jadi rujukan dan acuan ya. Jadi segala informasi nanti akan terpusat pada SIM PKB panjenengan. Bagi yang belum tahu, silahkan segera cari tahu dan hubungi operator dapodiknya. Yang keempat adalah untuk masuk ke platform Merdeka Belajar atau PMM, guru peserta piloting harus menggunakan akun Belajar ID. Nah ini teman-teman. Jadi akun Belajar ID teman-teman harus sudah tertaut dengan PMM dan juga SIM PKB ya. Nah ini kalau sudah dua-duanya tertaut nih teman-teman, saya rasa aman sekali untuk mencari informasi yang lebih valid di situ ya. Yang tercantum pada akun SIM PKB. Nah lagi-lagi SIM PKB ini. Kemudian setelah PMM masuk PMM, guru peserta piloting dapat membuka fitur sertifikasi pendidik dan bersiap mengikuti pembelajaran mandiri yang tadi kurang lebih untuk saat ini ada 3 tema ya. Nah, ada 3 tema harus diselesaikan sampai nanti aksi nyata. Setelah itu selesai tentunya nanti akan lanjut ke UKPPG ya, sesuai dengan jadwal. Nah, ini ada cara masuk di akun SIM PKB adalah melalui laman ppg.simpkb.id ya. Masuk menggunakan surel dan kata sandi yang telah terdaftar tentunya ya. Silakan segera teman-teman semua. Kemudian tahap 2 teman-teman semua, tahap 2 adalah lapor diri ya, lapor diri pada LPTK secara daring ya, dalam jaringan, jadi tidak perlu datang ke kampusnya. Untuk piloting PPG bagi guru tertentu ya. Nah, yang pertama adalah setelah berhasil akses SIM PKB dan PMM, guru peserta piloting wajib lapor diri ke LPTK ya, lembaga penyelenggara ya, yang telah ditentukan secara daring sesuai dengan jadwalnya. Kemudian info LPTK bagi setiap guru peserta piloting dapat dilihat pada akun SIM PKB. Lagi-lagi adalah SIM PKB masing-masing ya, bukan temennya. Kemudian lanjut, daftar laman lapor diri di LPTK dapat dibuka pada akun SIM PKB lagi ya, atau melalui laman ppg.kemendikbud.go.id ya, /page/info/LPTK. Ya, jadi LPTK nanti tentunya akan tertaut pada SIM PKB. Setelah guru peserta piloting berada di laman lapor diri untuk LPTK, guru dapat masuk melalui sistem lapor diri piloting PPG tertentu ya tentunya. Kemudian yang kelima adalah guru peserta piloting mengunggah atau mengupload ya dokumen pada sistem lapor diri pada LPTK masing-masing. Kemudian daftar dokumen yang perlu diunggah ada di halaman selanjutnya. Kemudian guru peserta piloting perlu memastikan apakah LPTK lapor diri memberi syarat tambahan. Nah ini nanti akan ada perbedaan antara LPTK 1 dengan LPTK yang lain, tinggal di
sesuaikan saja. Misalkan ada yang mensyaratkan 8 poin yang harus diunggah, ada juga yang hanya 7 poin, ada juga yang mungkin lebih dari 8 poin atau 9 atau 10 poin. Ini nanti tergantung dari LPTK masing-masing ya. Jadi tidak sama antara LPTK 1 dengan LPTK lain-lain. Maka di sini mohon teliti ulang ketentuan masing-masing LPTK. Ini wewenang LPTK kalau sudah diserahkan ke LPTK. Kemudian jika ada kendala lapor diri, guru peserta piloting dapat menghubungi LPTK yang bersangkutan ya. Jadi sudah diserahkan ke LPTK kalau teman-teman sudah di lapor diri, kemudian sudah mendapatkan LPTK yang mana. Jadi nanti urusannya adalah dengan LPTK. Kemudian untuk persyaratan lapor diri teman-teman semua, untuk persyaratan lapor diri akan saya bahas di video saya berikutnya ya, karena ini durasinya agak tidak terlalu panjang, jadi teman-teman tidak terlalu pusing untuk mengambil informasi yang saya sampaikan. Oke, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.